Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Segala pujian yang terindah hanya kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pengagungan yang tertinggi kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang maha sempurna, yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan seluruh nikmatnya kepada kita sekalian. Ya, seluruh nikmat yang kita rasakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wama bikum min nikmatin faminallah. Dan nikmat apa saja yang ada pada diri kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kehadiran kita di tempat ini jemaah sekalian itu bukan karena kemampuan, kehebatan, kecerdasan iya, dari kita semata, namun murni adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat agung kepada kita sekalian, berkumpul di majelis ilmu yang mana para malaikat saja yang merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala mengagungkan majelis ini. Mereka meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk keridhaan dan kesenangan mereka terhadap apa yang dipelajari di dalam majelis ilmu, yaitu qala Allah wa qala Rasul, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar mereka meletakkan sayapnya menaungi orang-orang yang hadir di majelis ilmu, bahkan mereka senantiasa memohonkan ampun kepada orang-orang yang hadir di dalamnya. Bahkan bukan cuma malaikat yang mengerti akan keagungan majelis ilmu dan kemuliaan orang-orang yang hadir di dalamnya. Iya. Sampai ikan di lautan pun, semut yang ada di sarangnya, mengerti akan hal tersebut. Mereka mendoakan ampunan, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Maka cukup iya, keutamaan ini seharusnya membuat kita untuk selalu semangat, selalu mendahulukan, selalu mengedepankan majelis ilmu dibanding urusan yang lainnya. Sering guru kami Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala mengulang-ulangi di majelis beliau. Beliau sering mengatakan ad-darsul wahid indana khairun minad dunya wa ma fiha. Satu kali majelis ilmu di sisi kami itu lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Dibanding dunia dan seisinya. Maka tidak sepantasnya kita meninggalkan majelis ilmu hanya karena urusan-urusan dunia. Ikhwani fiddin, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terlebih lagi kalau dalam majelis tersebut yang dibahas adalah tentang ilmu tauhid, merupakan pokok dan pondasi seluruh ilmu, bahkan pokok dan pondasi seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka wajib bagi kita untuk lebih perhatian terhadap majelis tersebut.
Karena di dalamnya dibahas tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang paling agung. Kewajiban yang paling wajib adalah ilmu yang membahas tentang tauhid. Bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ilmu tauhid adalah ilmu yang diutus dengannya para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budallaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Misinya adalah an i'budallaha wajtanibut taghut. Mereka memerintahkan kepada kaumnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhi seluruh sesembahan selain Allah. Karena tauhid, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Allah berfirman, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Dan dia merupakan satu-satunya kunci menuju surga. Siapa yang tidak memegangnya, tidak membawanya, maka haram baginya masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Orang yang tidak membawa tauhid ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Tempat kembalinya adalah neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan. Oleh karenanya para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal, pertengahan sampai akhir dakwah beliau, demikian pula orang-orang yang mengikuti beliau, itu memprioritaskan dakwah tauhid. Dan ini merupakan usul ahli sunnah wal jamaah. Ciri khusus dakwah mereka adalah memprioritaskan tauhid. Mereka tidak bosan-bosannya memperingatkan manusia dari perkara kesyirikan, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Saya menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah di atas ilmu saya dan orang-orang yang mengikutiku. Dan saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nampak ciri dakwah para nabi dan pengikut mereka adalah mereka selalu memprioritaskan dakwah tauhid di dalam ceramah-ceramahnya, di dalam tulisan-tulisannya. Karena ini adalah pokok, fondasi seluruh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, orang yang paling cinta kepada makhluk, orang yang paling sayang kepada makhluk adalah mereka yang senantiasa mendakwakan tauhid. Ahli sunnah wal jamaah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ahli sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahli sunnah itu adalah orang yang paling mengenal kebenaran dan orang yang paling sayang terhadap makhluk. Orang yang paling sayang terhadap makhluk. Maka mereka bukanlah kelompok yang radikal. Mereka bukanlah orang yang benci terhadap manusia. Bahkan mereka lah yang terdepan di dalam menyayangi manusia. Iya. Mereka yang terdepan menyayangi umat manusia. Maka keliru
sebagian manusia yang mengatakan bahwa mereka ahli sunnah, mereka yang selalu mendakwakan tauhid adalah orang yang radikal, yang keras, yang ekstrim, yang membenci manusia, yang mengkapling surga sendirian, yang memasukkan manusia atau memvonis manusia neraka atas mereka. Tidak, ini adalah anggapan yang sangat keliru. Mereka adalah orang yang paling semangat menjadi sebab selamatnya manusia dari api neraka, dan paling semangat menjadi sebab manusia masuk ke dalam surga. Dan itu nampak dari dakwah-dakwah mereka, ceramah-ceramah mereka, tulisan-tulisan mereka yang selalu mengedepankan pembahasan tentang tauhid dan memperingatkan manusia dari segala bentuk kesyirikan. Karena pendahulu mereka, salaf mereka, salaf mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian Rasul, seorang Rasul min anfusikum, dari kalangan kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat. Berat atas beliau apa yang menyusahkan kalian. Apa yang paling menyusahkan manusia? Kesyirikan. Orang yang jatuh di dalam kesyirikan, meninggal di atasnya, tidak ada harapan masuk ke dalam surga. Dosanya tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling semangat menyelamatkan umatnya dari kesyirikan, karena ini yang paling ini yang paling memberatkan manusia. Ini yang paling menyusahkan manusia di dunia dan di akhirat. Seluruh sumber kesusahan seluruh sumber masalah itu adalah rusaknya tauhid, jatuhnya seseorang ke dalam kesyirikan. Maka Rasulullah paling sedih, paling marah kalau ada sahabatnya jatuh di dalam kesyirikan. Paling takut, paling khawatir atas sahabatnya, atas umatnya, jangan sampai mereka jatuh di dalam kesyirikan. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwafa alaikum. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Wasuila anhu faqala ar-riya. Beliau ditanya tentang apa itu syirik kecil, maka beliau menjawab riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat khawatir. Jangan sampai umatnya jatuh ke dalamnya. Takut jangan sampai umatnya jatuh ke dalamnya. Harisun alaikum, sangat semangat terhadap apa yang bermanfaat atas kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seluruh sisi-sisi tauhid, seluruh perkara yang menyempurnakan tauhid. Tentang wajibnya tauhid. Karena ini yang paling bermanfaat untuk umat manusia. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat santun dan sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang mengikuti jalannya salaf, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam nasihat-nasihat mereka, dakwah-dakwah mereka, tulisan-tulisan mereka, itu selalu memprioritaskan bagaimana manusia mengenal tauhid dan selamat dari kesyirikan. Mereka yang paling sayang terhadap makhluk.
Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan sedemikian detailnya. Iya. Apa saja yang bisa mengantarkan seseorang jatuh ke dalam kesyirikan. Jadi bukan sekedar menjelaskan apa itu tauhid dan apa itu kesyirikan. Namun beliau juga menjelaskan apa saja merupakan wasilah-wasilah. Apa saja perantara-perantara yang bisa mengantarkan umatnya jatuh ke dalam kesyirikan. Sekalipun ya, asalnya itu bukan kesyirikan. Namun ketika hal tersebut bisa mengantarkan kepada dosa yang terbesar ini. Ya. Kejahatan yang paling jahat. Amalan yang paling menjijikkan yaitu kesyirikan, maka beliau jelaskan dengan detail. Ya, beliau jelaskan dengan detailnya. Tak satu pun wasilah, perantara, media yang bisa mengantarkan umatnya jatuh ke dalam dosa yang terbesar ini, yaitu dosa kesyirikan, kecuali Rasulullah SAW telah memperingatkannya. Iya. Maka pembahasan kita insya Allah pada kesempatan ini tentang beberapa amalan yang bisa menyeret seseorang jatuh di dalam kesyirikan. Tujuannya supaya kita selamat darinya, berhati-hati darinya. Karena sebagaimana kaidahnya al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu memiliki hukum seperti tujuannya. Maka ketika hal tersebut mengantarkan kepada sesuatu yang haram, maka sekalipun asalnya mubah akan berubah menjadi haram karena bisa menyeret kepada keharaman. Iya. Dan kita mempelajarinya supaya kita selamat darinya. Kata Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa ana as'aluhu anil syarr makhafatan ayyudrikuni. Dahulu manusia itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Iya, adapun saya bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Karena saya takut kejelekan itu menimpaku. Saya takut terjatuh di dalam kejelekan tersebut. Dan berkata penyair Arab bahwa Arabtu syarra la lisyarr walakin liyatawaqqihi. Faman lam ya'rifu syarra minal khairi waqa'a fihi. Saya mengenal kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, akan tetapi agar berhati-hati darinya. Karena siapa yang tidak bisa mengenal, membedakan antara kejelekan dengan kebaikan, tidak bisa memisahkan kejelekan dari kebaikan, maka dia akan jatuh di dalamnya. Al-ikhwa wal akhwatu rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang bisa menyeret seseorang jatuh ke dalam kesyirikan adalah mengucapkan lafaz-lafaz yang di dalamnya ada bentuk menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Iya. Sekalipun tidak ada niatnya untuk menyamakan Allah dengan makhluknya. Namun ketika lafaz tersebut mengandung makna menyetarakan Allah dengan makhluknya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Iya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis salah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Apa yang Allah kehendaki wa syi'ta, pakai waw. Sedangkan waw itu artinya apa? Kita samakan hukumnya antara yang sebelum waw dengan setelah waw. Masya Allah wa syi'ta. Kalau bahasa Indonesianya kita pakai dan. Apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Ini dilarang. Di dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur orang tersebut.
Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan saya ya tandingan untuk Allah? Sekalipun tidak ada niatnya. Tapi lafaz tersebut dengan ya adanya waw, kata dan, berarti kita setarakan. Ya, ada makna menyetarakan Allah dengan makhluknya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, membimbing ya, sahabat tersebut atau orang tersebut untuk ya, mengucapkan kalimat yang di dalamnya tidak mengandung sedikit pun unsur kesyirikan. Iya. Dengan apa? Masya Allah wahdah. Qul masya Allah wahdah. Katakan apa yang Allah kehendaki. Wahdah satu-satunya. Tidak ada yang berserikat di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berserikat di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan kehendak, namun kehendak manusia tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun manusia berkehendak, berusaha, berupaya, kalau Allah tidak beri izin, Allah tidak kehendaki, maka tidak akan mungkin terjadi. Ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidak ada yang kalian kehendaki kecuali apa yang Allah kehendaki. Maka kita katakan masya Allah wahda. Ini yang terbaik. Apa yang Allah kehendaki satu-satunya. Kalau ingin menyebutkan kehendak makhluk, ya, karena dia sebagai sebab, maka kita gunakan kalimat summa. Masya Allah, summa syi'ta. Apa saja yang Allah kehendaki, kemudian, pakai kemudian. Kenapa? Karena dia di bawah. Ya. Kehendaknya setelah kehendak Allah. Masya Allah, summa syi'ta. Atau kalimat yang lain. Ya. Yang juga terlarang. Karena bisa menyeret kepada kesyirikan adalah laulallahu wa anta. Ya, laulallahu wa anta. Kalau bukan Allah dan kamu. Ini semua adalah penyetaraan. Ya. Maka yang benar, yang selamat, kita katakan laulallahu wahdah. Kalau bukan Allah satu-satunya. Ya. Atau kita katakan laulallah tumma anta. Kalau bukan Allah, kemudian kamu. Mungkin tadi saya jatuh. Ya. Mungkin tadi saya celaka. Mungkin saya tadi ya, tertimpa ini dan itu. Yang ini sering kita terjatuh di dalamnya. Ya, kalimat-kalimat seperti ini kadang kita terjatuh di dalamnya. Kita naik motor. Ya. Kemudian ada lubang di depan, ada yang menegur. Wahai si fulan, hati-hati ada lubang di depan, kita rem. Ya. Kita rem cakram, tidak jatuh. Alhamdulillah. Kemudian keluar kalimat. Ya. Kalau bukan Allah dan kamu. Ya, kalau bukan Allah dan kamu. Jatuh ke tadi. Sering kan? Ini apa? Menyetarakan. Bagaimana hukumnya kalau dia katakan kalau bukan kamu? Hah? Kalau bukan kamu? Jatuh. Kalau dia sebutkan di situ diyakini sebagai sebab saja, karena memang dia jadi sebab. Ya. Maka ini hukumnya boleh. Kenapa? Karena dia kini sebagai sebab. Iya. Rasulullah mengatakan, laula ana, kalau bukan karena saya, maka Abu Talib akan berada di neraka paling bawah. Maksudnya apa ini? Sebab. Sebab. Iya.
Jadi kalau kita katakan kalau bukan obat ini, iya, memang terbukti obat tersebut sebagai sebab, diyakini sebagai sebab, boleh atau tidak? Boleh kalau memang ada hubungan sebab akibat. Namun yang paling sempurna kita katakan kalau bukan karena Allah semata. Ya, kalau bukan karena Allah semata. Itu yang paling ya, paling bagusnya. Namun kita tidak boleh kemudian menghukumi langsung orang yang mengatakan kalau bukan karena obat ini. Langsung kita hukum, oh kamu syirik. Dulu, jangan sampai dia maksud di situ apa? Sebab, karena memang terbukti. Iya. Ya dalilnya itu tadi, Rasulullah mengatakan apa? Kalau bukan karena saya. Artinya sebab. Ya. Jadi kalau ingin menggandengkan, maka harus pakai kalimat summa kalau bahasa Arab, dan kalau bahasa Indonesia kita katakan kemudian. Kalau bukan karena Allah kemudian, ya, obat ini, kemudian, ya, bantuanmu, ini boleh. Iya. Namun, paling bagusnya, paling beradabnya adalah kita katakan kalau bukan karena Allah semata. Kemudian, apa hukumnya ini tadi? Masuk di dalam syirik asgar. Hukumnya masuk dalam syirik asgar. Iya. Bisa tidak jatuh dalam syirik besar? Kalau bukan karena Allah dan kamu. Bisa. Tergantung apa keyakinannya di dalam hatinya. Ketika dia ucapkan kalimat tersebut adalah betul-betul dia samakan kehendaknya Allah. Ya. Ya, orang tersebut berarti syirik besar. Sebagaimana keyakinan orang-orang Syiah Isna Asyariyah, Syiah Imamiyah. Mereka berkeyakinan bahwa apa? Selain Allah ada yang berkehendak. 12 imam juga berkehendak mengatur alam semesta ini. Ya. Di antaranya keyakinannya siapa di antara 12 tersebut? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Iya. Sehingga ketika mereka menggandengkan kalau bukan karena Allah dan Ali bin Abi Thalib. Ini mereka di atas keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan imam-imam yang lainnya mereka yakini Isna Asyariyah 12 imam itu ikut mengatur, memiliki kehendak, ya, kehendak mutlak, tidak di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ikut mengatur alam semesta ini. Maka dia jatuh di dalam syirik besar. Iya. Dan ini juga banyak diyakini oleh orang-orang sufi. Ya. Meyakini bahwasanya gurunya memiliki kehendak mutlak. Menyembuhkan, menolong, membantu ya para pengikutnya. Iya. Maka ini jatuh di dalam syirik besar. Kemudian di antara wasilah atau amalan yang bisa menyeret jatuh di dalam kesyirikan adalah ta'zimul qubur, mengagungkan kuburan. Ya. Apakah dengan membangunnya? Ya, membangun kuburan. Ya, kasih lampu-lampu, mengecat, ya, menegel, mengapurinya, menulis tulisan-tulisan di atasnya kaligrafi. Ini semuanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena amalan tersebut bisa menyeret kepada kesyirikan. Iya, di dalam hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubna al-qubur. Iya. Wa ayyaqa'ada alaih. Wa ayyujassas.
Kami dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun kuburan. Ya, dilarang duduk di atasnya dan dilarang untuk mengapurinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Iya. Wala tada' qabran musyarrafan illa sawaita. Jangan kamu biarkan ada kuburan tinggi menonjol. Ya. Kecuali kamu harus ratakan. Kenapa? Karena mengagungkan kuburan, apakah dengan membangunnya, mengecatnya, memagarinya, apalagi diatapi, dihiasi dengan berbagai macam perhiasan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, iya, yang membangun kuburan-kuburan imam-imam mereka. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi yang mengagungkan kuburan dan membangun kuburan, ya, guru-guru tarekat mereka yang diyakini sebagai wali. Dibangun besar-besar, bahkan terkadang lebih besar, lebih mewah dibanding apa? Dibanding masjid. Lebih ramai dibanding masjid. Iya kan? Yang itu kita saksikan di negeri-negeri kaum muslimin. Kuburan-kuburan diagungkan. Iya. Bahkan sebelum diutusnya, sebelum tampilnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Jazirah Arab, banyak kuburan-kuburan orang soleh itu ya dibangun ya seperti kubah-kubah besar yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, diagungkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hadirnya mujaddid ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka alhamdulillah ya, melalui sebab dakwah beliau, kuburan-kuburan yang dibangun tinggi yang diagungkan oleh orang-orang Arab itu diratakan. Iya. Alhamdulillah, dan kembali bercahaya dakwah tauhid di negeri tersebut. Iya. Dan tentu itu semua ya butuh perjuangan. Beliau diusir dari negerinya, beliau mendapatkan banyak ujian, gangguan yang luar biasa. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah, tentu PR ini di negeri kita itu masih besar. Di mana-mana kita saksikan banyak kuburan-kuburan yang diagungkan. Iya. Kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Bahkan sedikit saja menyindir tentang kuburan keramat, bisa apa? Bisa dilapor polisi. Subhanallah. Iya. Nasallahu salamu al-afiyah. Padahal ini adalah bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang kepada manusia. Agar manusia itu tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Kuburan itu ya didatangi tidak lain kecuali dengan dua tujuan. Yaitu untuk mengingat kematian dan mendoakan si penghuni kubur. Bukan minta doa kepada penghuni kubur. Bukan pula karena keyakinan ada ada keberkahan di baliknya. Atau kuburan tersebut adalah kuburan keramat. Tidak ada kuburan keramat. Iya. Orang yang meninggal tidak akan bisa mendatangkan mudarat kepada orang yang hidup. Iya. Tidak mampu mendatangkan manfaat sekecil apapun itu. Jangankan kepada orang hidup, kepada dirinya sendiri tidak akan mampu dia datangkan manfaat. Apalagi kepada orang lain. Andai kata mampu, tidak mungkin dia tinggal di dalam
Ya, liang lahat yang sempit tersebut, yang gelap gulita tersebut. Ya, dan tidak mungkin dia diangkat ya ke kuburannya kemudian ditimbun. Kalau kuburan tersebut keramat, dia akan berjalan dengan sendirinya. Iya, tidak perlu merepotkan orang lain. Kalau dia saja diangkat, dimandikan, dikafani, tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana mungkin setelah dikubur, ditimbuni tanah, dan seterusnya akan memberikan manfaat kepada orang hidup atau mengganggu orang hidup, sesuatu yang sangat mustahil. Iya kan? Iya. Maka tidak sepantasnya seseorang takut kalau lewat kuburan. Apa yang mau ditakuti? Iya. Mereka tidak mampu mendatangkan mudarat iya, kepada orang lain, tidak mampu mendatangkan manfaat. Tidak mampu menolak mudarat dari orang lain, bahkan dari diri mereka sendiri. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, di antara amalan yang bisa mengantarkan kesyirikan adalah mengagungkan kuburan. Bahkan ini yang merupakan wasilah pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi. Ya, yaitu di zamannya ya, Nabi Nuh alaihissalam. Iya. Kuburan orang-orang saleh yang meninggal. Wadda, Suwa'a, wa Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasra. Mereka ini adalah orang-orang saleh yang meninggal. Setelah meninggal, ya, kuburannya diagungkan. Iktikaf, bersemedi, ya, beribadah di kuburan tersebut. Iya. Yang pada akhirnya mereka pun menyembah kuburan-kuburan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Iya. Jadi dilarang apa? Dilarang membangun kuburan. Iya. Dilarang membangun kuburan. Mengecatnya, membagarinya. Iya. Kalau ingin meninggikan paling tinggi 1 jengkal. Itu pun dengan timbunan tanah yang ada di situ. Bukan dengan tembok. Ya. Coba kita perhatikan kuburan yang ada di Baqi. Kuburan yang ada di Baqi. Ya, kuburan sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Itu tidak apa? Tidak ditembok apalagi ditegel. Iya. Subhanallah, kita saksikan sebagian kuburan kaum muslimin itu sampai di keramik. Keramik, Masya Allah. Pakai marmer, iya kan? Mahal. Padahal rumahnya sendiri tidak pakai keramik. Iya. Bahkan sebagian anak terlalu apa namanya? Terlalu talekang. Iya. Maunya jadi bilang, maunya jadi puji, oh diagungkan tuh orang tuanya. Dengan cara apa? Iya. Dia pagari, dia perindah, dia tegel kuburan orang tuanya. Padahal dahulu ketika hidup, ya, subhanallah, atap rumahnya orang tuanya bocor-bocor tidak diperhatikan. Atap rumahnya orang tuanya bocor-bocor tidak diperhatikan. Apalagi mau di keramik. Tapi kenapa ketika meninggal sampai di keramik? Kenapa? Karena apa? Di situ di kuburan tersebut rata-rata di sekitarnya kuburan-kuburannya mewah. Dia tidak mau kalah karena dia adalah seorang pejabat, dia orang kaya. Iya. Bisa menjadi apa? Menurutnya itu bisa menjadi patokan. Nampak kekayaannya ketika iya, dia mampu ya, membangun kuburan orang tuanya dengan mewah. Allahul musta'an. Jadi bukan karena ibadah. Ya, tapi berbangga-bangga dengannya. Iya. Allahul musta'an. Kemudian selanjutnya adalah antara wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan adalah menjadikan kuburan tempat untuk beribadah. Salat. Sekalipun dia salat karena Allah. Sekalipun dia salat karena Allah semata. Dia salat karena Allah semata. Ikhlas. Tapi ketika dia lakukan di kuburan, maka ini terlarang. Ya, ini terlarang.
Demikian pula mengkhususkan ziarah kubur. Ya. Di waktu-waktu tertentu. Ini termasuk apa? Termasuk pengagungan kepada kuburan yang berlebih-lebihan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Makanya Rasulullah SAW melarang. Ya. Wala taj'al qabri idan, dan wala taj'alu qabri idan. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Selalu datangi, selalu datangi. Wasallu alayya aina ma kuntum fa inna taslimakum tablughuni. Ya, hai suma kuntum. Bersalawatlah kalian kepada aku. Iya. Dimanapun kalian berada. Karena sesungguhnya salamnya kalian kepada aku itu sampai. Tidak harus mengkhususkan salawat itu di samping kuburan Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah melarang kuburannya dijadikan id yang selalu datangi, selalu datangi? Ya, apalagi kalau hanya untuk sekedar menyampaikan salam dan salawat, karena itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini kuburannya Rasulullah. Ya, ibadah yang paling agung sebenarnya. Tapi ketika itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, dilarang. Apalagi kalau kita sering mengunjungi kuburannya siapa? Syekh siapa? Iya. Tidak boleh sebut nama. Iya. Datangi di hari-hari tertentu. Ya. Ditaburi bunga. Jual bunga di. Jadikan juga apa ini? Jadikan ladang bisnis juga. Allahul musta'an. Iya. La ilaha illallah. Masuk waktu ya? Belum? Oh. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang juga bisa mengantarkan kepada kesyirikan, padahal asalnya dia bukan kesyirikan. Yaitu, ya, sholat ketika terbit matahari dan ketika tenggelam matahari. Dilarang. Sholat di waktu tersebut. Iya. Sholat karena Allah. Subhanallah. Kenapa? Karena hal tersebut ada bentuk tasyabbuh. Iya. Ada bentuk penyerupaan kepada orang-orang yang sujud. Iya. Kepada matahari. Ketika terbit dan terbenamnya. Makanya dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena itu bisa menyeret kepada kesyirikan. Ada bentuk tasyabbuh kepada orang-orang musyrikin. Dan juga Rasulullah SAW melarang untuk safar, ya, dengan niat mendatangi tempat-tempat tertentu karena keyakinan tempat tersebut memiliki kemuliaan tertentu, memiliki keberkahan tertentu. Dilarang, ya, kecuali di 3 masjid saja. Iya. Kata Rasulullah SAW, la tasuddur rihal illa ila salasati masajid. Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi Hada. Jangan kalian menempuh perjalanan yang jauh. Dia mempersiapkan bekal untuk melakukan perjalanan jauh, meniatkan tempat tertentu, ya, untuk beribadah di sana. Karena meyakini itu ada keutamaannya, ada kemuliaannya, ada keberkahan, ada pelipat gandaan di dalamnya pelipat gandaan pahala. Tidak boleh kecuali di 3, ya, masjid saja. Ya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Hanya 3 masjid ini yang boleh kita datangi, ya, untuk dengan melakukan perjalanan jauh dari Indonesia, sengaja datang ke Masjidil Haram, ini disyariatkan. Karena memang 1 kali sholat di dalamnya itu lebih baik dibanding 100.000 kali selainnya. Ya, kecuali Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi itu lebih baik dibanding 1000 kali dibanding masjid yang lain kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa.
Iya. Dan Masjidil Aqsa itu ada khilaf. Ada yang mengatakan lebih baik dibanding 500 kali. Ada yang mengatakan 250 kali dibanding masjid-masjid yang lainnya. Selain dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Iya. Ini kalau memaksudkan tempatnya. Ya. Maka tidak ada di muka bumi ini tempat ya yang dibolehkan untuk kita kunjungi dalam rangka ibadah. Ya, dengan keyakinan ada keberkahan di baliknya kecuali 3 tempat. Maka tidak boleh. Kemudian kita sengaja datang ke Bawah Karaeng, diyakini bahwa Bawah Karaeng itu adalah tempat yang berkah. Ya, mendatanginya sampai ke puncaknya sama dengan haji. Itu keyakinan yang batil. Iya. Berkeyakinan bahwa mendatangi Karbala, ya, tanah yang suci. Ya, dari Indonesia kita sengaja ke sana karena diyakini Karbala adalah tanah yang suci. Iya. Ini adalah hal yang diharamkan. Menyeret kepada kesyirikan. Iya. Sengaja mendatangi tempat tertentu. Apakah India? Ya. Ataupun Pakistan. Ataupun Bangladesh. Ataupun Singapura. Atau apapun itu. Ya, diyakini tempat tersebut kalau datangi memiliki keberkahan tertentu. Ini keyakinan yang batil. Iya. Bisa menyeret kepada kesyirikan. Iya. Tapi kalian mengatakan, kenapa kalian ke Yaman? Seperti dilarang. Kita mendatangi Yaman bukan karena banyak berkeyakinan bahwa mendatangi tempat tersebut ada keberkahan. Iya, tempatnya ada keutamaan tersendiri pada tempatnya, tidak. Tapi karena ada ilmu, ada ulama di sana. Ya. Yang dimaksud itu tadi di sini adalah tentang tempat. Adapun mengunjungi ulama, biar ada di Amerika. Kita datangi banyak ulamanya. Kita mau menuntut ilmu. Iya. Karena memang kita disuruh apa? Asalu halal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Datang rihlah. Nah, rihlah untuk mendatangi para ulama itu disyariatkan. Tapi rihlah mendatangi tempat tertentu dengan keyakinan tempat tersebut memiliki keberkahan, keutamaan. Ya, mendatanginya kita mendapatkan pahala. Ya, ini tidak boleh kecuali di 3 tempat saja. Masjidil Haram, ya, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kemudian di antara hal yang juga bisa mengantarkan ya ke dalam kesyirikan adalah berlebih-lebihan di dalam memuji. Ya, berlebih-lebihan di dalam memuji. Apalagi orang saleh. Ya. Orang saleh yang dipuji berlebih-lebihan ini bisa menjatuhkan ke dalam kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullahi wa Rasul." Jangan kalian puji saya berlebih-lebihan. Sebagaimana orang Nasrani memuji Nabi Isa, putranya Maryam. Bukan putranya Allah. Putranya Maryam. Ya, berarti beliau dilahirkan. Ya. Saya hanyalah seorang hamba. Lihat. Rasulullah mengatakan, saya hanya ini seorang hamba, abdun. Bukan apa? Bukan ma'bud, bukan yang disembah. Faqulu. Maka cukup kalian mengatakan, Abdullahi wa Rasuluh. Nabi Muhammad, hambanya Allah dan Rasulnya. Hamba berarti tidak berhak untuk disembah. Hamba berarti tidak memiliki sifat ketuhanan. Ya. Rasul berarti apa? Wajib diterima perintahnya, ya, wajib diterima berita-beritanya, tidak boleh ditolak. Kenapa? Rasul, utusan Allah. Iya. Tidak boleh berkeyakinan lebih daripada itu. Tidak boleh berkeyakinan Nabi Muhammad mengetahui perkara gaib. Iya. Tidak boleh kita mengatakan assalamu alayka ya mahid dunub. Salam untukmu wahai yang menghapuskan dosa. Tidak boleh. Iya. Tidak boleh berkeyakinan sampai memuji Nabi Muhammad SAW melebihi apa yang telah ditetapkan oleh Allah atasnya. Sampai berkeyakinan Nabi Muhammad itu tahu perkara gaib. Iya. Kalau di antang ini kita baca barsanji, Nabi Muhammad tahu datang di tengah kita. Bahwa kita bangkit, ya berdiri, ya menyambut rohnya. Subhanallah.
Ini keyakinan yang batil. Maka memuji secara berlebih-lebihan ini bisa mengantar kepada kesyirikan. Iya. Orang Nasrani jatuh di dalam syirik besar karena apa? Memuji Nabi Isa secara berlebih-lebihan. Iya, mengatakan beliau adalah putra Allah. Beliau adalah jelmaan Allah. Beliau adalah salah satu dari tiga Tuhan. Iya tambillah. Na'udzubillah min dzalik. Jangankan tiga Tuhan. Ya. Jangankan tiga Tuhan. Dua saja apa yang terjadi? Hancur dunia ini. Fasadata akan hancur bumi dan langit ini. Jangan dua Tuhan. Ya. Subhanallah. Dalam satu negeri saja dua pemimpin, dualisme kepemimpinan apa yang terjadi? Hancur. Iya. Makanya di dalam rumah tangga itu tidak boleh dua pemimpin. Dalam rumah tangga tidak boleh dua pemimpin. Iya. Tapi kalau yang dipimpin boleh sampai 4. Iya. Boleh sampai 4. Kalau jadi dua pemimpin, suaminya memimpin, istrinya juga memimpin, hancur jemaah. Iya. Maka subhanallah, di dalam rumah tangga saja yang kecil seperti itu, syariat kita menetapkan cuma berapa pemimpin? Yang mengatur rumah tangga cuma satu. Tapi kalian diatur boleh sampai berapa? Iya, boleh. Iya. Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak hal yang merupakan amalan, baik itu amalan perbuatan ataupun ucapan yang bisa mengantarkan seseorang jatuh di dalam kesyirikan. Semoga apa yang kita sebutkan tadi itu bermanfaat dan bisa menjadi batu loncatan bagi kita semua untuk terus menggali, mempelajari dari apa-apa saja yang bisa menyeret seseorang jatuh di dalam kesyirikan sehingga kita bisa selamat darinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Bersama dengan keluarga yang kita cintai dan anak keturunan kita dari kesyirikan. Dan semoga Allah melindungi kita, menjauhkan kita dari menyembah berhala dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan memasukkan kita semua bersama dengan orang-orang yang kita cintai ke dalam surga Firdaus. Tanpa dihisab dan tanpa adab, dikumpulkan bersama dengan para nabi, was-siddiqin, was-syuhada, was-solihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.